Lagian kalau misalkan dari sisi kolaboratifnya, ini with all due respect ya sama musisi-musisi teman-teman yang lain yang idealis, tanpa mendiskreditkan mereka. Tapi kalau misalkan kita mau survive di industri, kita harus kolaboratif nih. Tidak bisa. Apakah statementku itu betul? Album Alter Ego ini adalah sisi lainnya Rakes atau apa? Saya cuma mau pendengar-pendengar ini sadar kalau ternyata alter egonya kita itu sebenarnya jauh lebih dekat dari yang kita bayangkan. Berdasarkan genre itu yang Rakes sebagai alternatif rock, apa tanggapan kakak-kakak Rakes soal pendapat kalau musik tidak perlu dikotak-kotakan? Saya dengar katanya mau diturkan ini bareng ini ya. Sebenarnya kata-kata itu ini baru kita bilang di sini. Halo warga sekitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Akhirnya setelah sekian lama kita kembali lagi bertemu di Smoke Underwater. apa itu? Apa itu? Toko di GTA. Baru habis main GTA tadi. Bukan. Dilarang merokok di sini. Mau datang di smoking room. Ya, bukan. Kita kembali lagi di Pura-pura rapat tertutup tahu. RUT ini. Wah. Oh, bukan. Kita kembali lagi di Sekolah Bida Bangsa. bukan. Kembali lagi di Pura-pura Tahu. Yeay. Ada suara tepuk tangannya nanti. Ada efek tepuk tangannya. Ditambah soalnya lebih rame. Jadi kita kedatangan tamu yang sangat spesial, Sulis. Siapa itu, Chan? Harusnya tuh ini sudah lama tidak begini. Harusnya kau bilang dulu, harusnya kau antar dulu. Kayak kenapa apa hubungannya tamunya kita kali ini dengan modelannya kita saat ini gitu. Oh iya. Coba. Hari ini masuk. Ada Slayer, pakai Slayer. Kenapa itu? Bagus. Ya, karena kita akhir-akhir ini suka sekali dengar musisi-musisi lokal, Sulisnya. Oh, akhir-akhir ini, toh. Iya. Kayak sangat suka. Kayak tren TikTok yang pakai sound-sound musisi-musisi luar skip. Iya. Nah, kita sekarang tren TikToknya pakai Musisi lokal. Nah, makanya kita kedatangan Rakes. Selamat datang. Halo. Kakak-kakak Rakes. Ya, betul. Bagus sekali bridging-nya. Bagus sekali. Makanya Rakes ini fun fact adalah band kedua yang kita datangkan di studionya kita. Band pertama? Band pertama itu ada, saya lupa. Pokoknya yang bawa Aris juga. Iya. Band pertama Sejuk Sendu. Iya betul, Sejuk Sendu. Band kedua. Dan yang kedua Rakes. Terima kasih sudah Terima mau kasih kakak join. Rakes. Kita perkenalan dulu biar lebih akrab toh, Sulis. Perkenalkan. Nah, mungkin ya dari yang paling apa yang kita mau pakai rentang umur. Dari yang sudah punya pacar sampai yang belum punya pacar atau gimana? Terserah. Kayaknya Riskan dulu sini. Oh, dari sini. Oh, dari sini udah. biasanya itu apa kayak nama baru posisi itu. Ya. Template-nya biasa. Jadi Striker. saya Riskan di gitar. Oh, Oke. Kariskan. Halo. Riskan. Berarti panggilannya Riskan saja nih, Kariskan Iya. berarti ya. Oke, boleh Kariskan. Siap. saya Fikri. Ya, di back tengah. Waduh, Jokes, kurangnya. jokes. Fikri di vokal. Fikri di vokal. Kalau mau lucu tadi, Kalau kamu mah lucu. Saya iyokan. Oke, next. Kelihatan sudah berpecahan internal. Oh iya. Jokes. Tidak di gestu. Ya, Kak Fikri vokal. Ya. Selanjutnya. Kau. Oh saya Berli di Keys. Kak Berli di Kiss. Iya. Oke. Oh, kalau orang Nunu bilang Orgen. Oh, Iya. Bagus betul. player. Oh, iya. Bagus player. Ya, oke Kak Berli, siap. Kalau saya Ice di drum. Drum. Biasanya drummer yang paling nakal biasanya itu kan? Tidak kan? Iya kan? Iya. Oh tidak. Nakal, Stereotip Biasa, anak-anak stereotip. muda sekarang kan drummer paling nakal. Tidak. Oh tidak. Soalnya kayaknya yang paling baik-baik kelihatannya. Iya. Dari model. Dari model. Ya, jadi kita sudah berkenalan dengan personel-personel Rakes. Kita berkenalan dengan Rakesnya lagi dulu. Masa kita cuma tahu Rakesnya, tapi kita tidak tahu penyiar skip. sejarahnya. Penyiar skip. Pokoknya begitu tuh maksudnya. Dia yang sambung-sambung saya bridging. Selalu begitu. Penyiar skip. Nah, coba kita harus kenalan dengan Rakesnya lagi. Iya di Jet Shine aja. Iya kan, ya kan.
Jadi saya penasaran sebenarnya Kak, karena Rakes sudah lumayan terkenal lah di kalangan anak-anak muda di Palu. Asik. Tapi Iya, bagaimana sih sejarahnya Rakes? Nah, itu bagaimana sih sejarahnya Rakes? Kapan Rakes terbentuk? Why Dan- always Rakes? Iya. Dan kenapa kenapa bisa terbentuk? Kapan terbentuk dan kenapa bisa terbentuk? Siapa yang mau? Siapa? Jadi kau lah. Yang terbentuk di rumahmu. Awalnya itu di mas kalian deh. Kenapa? Awalnya tidak terlalu penting Awalnya sebenarnya. kan terlalu penting sebenarnya. Iya kayaknya tidak kita rencanakan sekali ini barang kayak begitu dan yang mau kita tanggal sekian kita buat ini kita ya tidak ada sih Oh, cuma tidak ada. Tapi masih ingat tanggalnya? tidak sih. Pantas balas. Bagaimana ceritanya? Jadi awalnya itu Rakes ini ada saya sama Fikri sama satu Fajar namanya. Nah ini project band yang Awalnya belum ada nama. iya, awalnya belum ada namanya malah. Hmm. Jadi ada teman dari Malang yang punya salah satu PH begitulah dia mau buat eksperimen buat video klip band musik. Oke. Soalnya katanya temannya begitu ada menang penghargaan dan dia mau coba challenge juga dia. Jadi dia butuh talent untuk model video klipnya sama butuh lagu yang original. Diajaklah saya sama Fikri yang kebetulan pada situ kita juga coba buat lagu ya yang tidak serius sebenarnya. Cuman bikin-bikin saja. Jadilah video klipnya yang kita belum sampai sekarang belum kita up juga karena satu dan Sudah lain jadi video hal klip, belum ada belum ada nama namanya. band. Nah, Belum jadi ada nama kita bingung karena kita tidak pernah rencanakan buat band yang serius. Kita tanyalah dia namanya apa, dikasihlah opsi-opsi. Nah, di situ dia kasih itu satu apa dari bahasa Sanskerta ya. Jadi namanya yang Rakes itu dikasih nama sama Erik itu temannya kita. Artinya itu penguasa malam di tahun 2021 Juni kalau tidak salah. Jadi itulah sejarah singkatnya toh. Oh iya iya, penguasa malam. Ulangin kau. Jadi Rakes. Kita perhatikan kau. Jadi Rakes itu berasal dari Rakos dan Nomos tidak? Tidak perlu sefilsafat itu. Tidak perlu. Jadi Rakes dan Nomos. Rakes penguasa, Nomos malam. Penguasa malam. Iya. Iya. Rakes penguasa malam. Tapi saat sebelum ke namanya, saya tertarik dengan awalnya terbentuk ini. Berarti betul-betul tidak ada niatan. Tidak ada. Cuma Kayak dihubungi teman kayak, butuh band yang main di proyekanku. Tidak ada. Kita belum pernah main sama sekali malah ya. Belum ada, belum main. Belum punya personil yang bisa main pada saat itu malah. Jadi hanya perlu figur band dan lagu. Iya. Kebutuhan pada saat itu hanya itu. Awalnya Rakes. Dari situ. Jadi pas dipanggil main, kita ajak Ais di situ. Yang kenalannya cuma via DM Instagram. Oh, berarti Kak Berli waktu itu belum ya. Oh, Cuma iya. baku DM dari Instagram. Batasan sama jauh sendiri. Cuma dari DM. Main kita. Saya kira kan biasanya kalau band-band diwawancara biasanya orang kayak, karena kita ini sudah punya keresahan memang, kita mau Iya, kumpul, iya. kita mau ini karena Biasa lagu. band-band yang kayak gitu jarang pendengar ya. Tapi kayaknya yang begitu yang Iya. terkenal. Oh, ini yang jujur, ya, sejujurnya. Yang terkenal. Yang jujur yang terkenal. Iya. Oke, penguasa malam, coba. Penguasa malam. Penguasa malam. Lagunya Rakes ada Lagunya penguasa Rakes. malam. Ada penguasa malam. Ada emang penguasa malam. Itu ceritanya tentang memang awalnya tongkronganku sama Fikir sama si Erik itu. Berangkat dari situ berapa tema-tema lagu yang diangkat di Rakes sebelum akhirnya kita sepakat dengan berempat, kita kayaknya cocok angkat-angkat yang begini deh. Karena sebelumnya kan kita tidak ada sih keresahan, cuma dilampiaskan di Twitter biasa. Iya, asik. Bukan di lagu. Iya. gitu. Iya. Penguasa malam. Tapi apa maksudnya penguasa malam ini? Kayak apakah Rakes mainnya cuman malam atau bagaimana? Begadang saja memang. Kenapa penguasa malam? Apakah kakak berempat ini anak malam? Nocturnal. Kesuka ya itu. Semuanya Oh, aktifnya malam. Iya. Ke situ. Kita aktifnya malam. Iya. Oh, Jadi itu. pas dikasih opsi nama yang ada berapa opsi tuh ada lebih dari 5 kayaknya ya.
kita relate-nya ke situ saja. Ini saja lebih keren juga kayaknya sih. Karena Masih ingat yang lain? Apa kok apa? Masih ingat calonnya yang pokoknya lain? Bagaskara, Rakes, ada apa? Apa lagi? Aduh. Pokoknya kayak bahasa Sanskerta lah. Kayak baca nama angkatan pas SMA begitu. Iya. Iya, biasanya. Anak Lazar biasa itu. Lazar Madani. Mansa api drama angkat. Bawa foto saya tema awan Semansa. Oh iya. Penguasa malam, keren sekali, keren Karena sekali. yang menguasai siang dan malam itu hanya aula. Jadi Rakes malamnya saja. Malamnya saja. Malam saya. Potong TikTok Jangan tidak. Gak ada yang begitu kuasai sih. Tapi akhirnya saya dengar-dengar Iya. ada sekelompok anak-anak muda yang suka pakai lagunya Rakes. Yang sekelompok anak muda ini memang kayaknya penguasa malam memang. Penguasa malam memang. Iya. Ada yang suka naik-naik motor Selatan malam-malam. 21. Iya. Ini kakak berempat mengerti gak siapa yang kita orang maksud ini? Jadi kan Asteban sudah bilang saja. Asteban pendengarnya Rakes juga. Pendengarnya Rakes, kebanyakan Asteban. Asteban itu adalah sekumpulan anak-anak remaja yang geng-gengan. Bukan yang begal-begal itu. Ya, Bukan ya? bisa dia tahu ya apakah orang babegal betulan. Kenapa? Karena kau di Palu Barat. Nakal. Oh, Ya, beberapa kali ada dorang yang kayak begal-begal begitu. Nah, itu dorang itu suka sama lagunya Rakes toh. Kan dorang ada beberapa konten-konten juga. Nah, ada lagu-lagunya Rakes misalnya yang dipakai. Nah, itu bagaimana Sama tanggapannya? anu juga Latubers. kalau itu konco memang. Oh, kalau itu konco. Bazar. Poker. Menetes lagi. Main poker. Sama Gibran. Poker sama Gibran. Gibran yang kecil-kecil lah, konten kreator. Nah, jadi karena kan kakak ini tidak bisa kontrol pendengarnya kakak ini yang mana. Nah, bagaimana itu? Wah, kita bersyukur sih dipakai-pakai. Justru kita tidak mau ada batas-batasan kita harus boleh kamu pakai, tidak. Justru kalau dipakai lebih bagus, yang penting jangan dipakai untuk kampanye Israel begitu ya. Iya betul. Kalau dipakai seharian tidak apa-apa kayaknya, Le. Justru bersyukur kita kita suka. Tapi bukan berarti kita dukung tindakannya ya. Tindakannya betul. Tindakan pendengar ya, di luar dari mendengarkan musiknya. Iya, betul. Di luar tanggung jawabnya kita juga. Iya. Jadi Rakes tidak pro begal ya? Tidak. Masalah Rakes pro begal. Tampil pakai topeng-topeng itu tidak pro begal berarti. Tidak. Ada yang pakai topeng Rakes begitu sudah banyak. Oh iya. Astaga. It's a fase itu. Fase itu. Gimik. Nah, Saya bertanya lagi. apa? San. Kasih. Kan tadi tidak direncanakan berarti Rakes nama. Tidak. Terus kalau Teh Salat yang lagu pertama rame itu yang apa? Benci tak mau mengalah. Itu mau mengalah. Nah, itu kan rame semua anak-anak SMP baru-baru belajar pakai baju. Ini dengar itu. Iya, itu kayak kalau kita dan Ahmad Yani itu ragunya itu sudah. Ragunya Rakes. Nah, itu pertama kali rame itu sudah di ada personilnya, sudah rekaman atau tidak disangka-sangka juga rame yang benci tak mau mengalah itu. Pas rame itu kita sudah bertiga sama Farid kayaknya, sama personil sebelumnya. Iya, kalau pas rame itu karena pada saat itu memang band-band lagi tidak serame sekarang. Pada saat itu kalau kita mau band lokal ingat pada saat itu kita dapat momentum itu saja. Bisa kasih gairah. Oh, kalau anak ada lagu-lagu anak Palu yang bisa didengarkan untuk anak SMA sekarang lagi pada saat itu kayaknya. Pada saat itu karena waktu itu seingat gue tidak ada rilisan-rilisan yang lagi aktif di situ. Lagi Covid juga sekarang. Oh iya. Betul. Habis Pas- Covid itu pas lagi Covid zaman-zamannya gitu ya. Fis Lomba Sihir. Iya, zaman orang. Belum ada band Palu yang lagi yang itu. Terus Rakes tiba-tiba rame. Iya, betul. Karena kayaknya kita momentum saya di situ. Terus apa tadi pertanyaannya? Ini sudah jawab tadi. Ini tidak kayak interview di Tutura tidak? Ini ngobrol saja kan? Ngobrol aja, aman. Ngobrol. Kecuali pertanyaanku yang satu ini. Coba. Pertanyaanku yang satu ini agak berat kayaknya. Rakes kan saya baca briefnya itu genre-nya Genre. Ya. alternative rock. Alternatif. Nah, alternative rock. Berarti kalau kosong ngomong genre, Ya. tidak boleh lagu dia. Apa? Single. Single. Nah, tidak Gitu. boleh lagu. Nah, Kalau 3 lagu tidak boleh
album. Apa? Mini album. Asik. Iya, Asik. harus sedikit. Iya. Nah, Harus yang saya mau tanya adalah berdasarkan genre itu yang Rakes sebagai alternatif rock, apa tanggapan kakak-kakak Rakes soal pendapat kalau musik tidak perlu dikotak-kotakan? Nah, itu musik katanya tidak perlu dikotak-kotakan, tapi ada genre. Nah, bagaimana itu? Iya. Bisa ada jawabannya nih. Jadi kalau bilang musik tidak perlu dikotak-kotakan, tapi kenapa ada genre? Yang bilang musik tidak perlu dikotak-kotakan itu statementnya valid. Tapi setiap musik ini butuh identitas. Nah, bagaimana caranya kita mengidentify musik-musik yang beragam ini? Itu pakai genre. Oh, gitu. Mempermudah saja berarti, mempermudah. Tapi berarti apakah Pakem Rakes tidak akan membuat musik lain selain yang genre-nya alternatif rock? Tidak sih, maksudnya. Jadi sebenarnya alternatif rock itu biar gampang saja kalau kalau didengar di album pertamanya kita. Alternatif itu bunglonnya saja sebenarnya. Iya, makanya dia jadi alternatif. Jadi kadang alternatifnya itu bisa jadi ke elektronik. Oh iya. Bisa kemana-mana lah. Iya. Kemana-mana ya. Rocknya karena dia apa ya? Lebih ke kita anak band yang bisa membedakan kita sama genre-genre yang lain atau subgenre yang lain adalah karena kita itu unit. ramean. Sudah. Iya. Makanya dari situlah alternatif rock. Alternatif Tapi rock. fleksibelnya ada di alternatifnya berarti. Iya. Bisa kemana-mana itu. Iya. Oh, berarti bisa nanti Rakes kolaborasi sama kayak apa yang IDM ya? IDM. IM Chelty misalnya, tidak? MCL. DJ. Oh, DJ. Bisa. Iya kan bisa Bisa saja kan. semua. Bisa. Aim. Oh. Oh, bisa berarti. Bisa. Keren lah. Keren, tapi memang pas saya dengar lagunya Rakes, memang ada nuansa yang dominan, tapi ada juga beberapa lagu yang kayaknya tidak sekeras itu. Seperti? Kayak menurutku lagu Implikasi. Nah, itu masih enak didengar. Nah, Coba lirik yang Implikasi dulu. liriknya sampai catat. harusnya nggak tulis. Harusnya kau melempar ke saya kan? Nah, saya potong memang. Harusnya tadi kau lempar ke saya. Harusnya pas saya bilang begitu, kau bridging apa dulu? Baru saya buka HP gitu ya. Gitu dia. Harusnya lempar ke saya. Nah, iya, tapi saya beberapa kali saya dengar, saya pendengar setianya. Apa nama pendengarnya Rakes, Kak? Ayo, apa nama fansnya Ya. Rakes? Rakes Celsius. Tiar sih Orang. orang. Pendengar Rakes orang. Inilah tugasnya kita. Di sini kita bikinkan. Di sini kita bikinkan. Kita brainstorming, Kak. Iya. Karena Rakes itu penguasa malam. Karena kalau lomba sihir, apa? Peserta lomba sihir. Peserta lomba sihir. Penguasa malam. burung hantu. Burung hantu. Nocturnal. Nocturnalis. Nocturnalis. Fans Rakes. Fans Kayak- Rakes. Kayaknya perlu lah kita TPD. Kita TPD juga lah. Belum pede lah. Daripada Rakes Lisius. Aduh, jangan lah. Sohibul Rakes. Rakes mania. Iya, mas markasnya nanti Polbar. Iya, di rumah. Bahaya. Yang mana ya? Yang kita tulis. Nah, kita tulis itu menurutku pas saya dengar kayak lebih lebih ringan dan lebih agak mellow dibandingkan lagu-lagunya Rakes yang lain. Nah, Kolaborasi kita tulis juga kan? kita tulis tidak kayaknya. Tidak. Yang Sebenarnya kolaborasi cuma implikasi. dibantu Vokal. Didik. Tapi kayak di official di Spotify-nya tidak ada namanya Tidak ada di situ. namanya Iya, Rakes tidak, Talk. tidak. Iya, tidak Rakesto kan di single Single. kita Bukan lagu, tulis, bukan bukan lagu. lagu, sorry. Bukan lagu. Single yang kita tulis. Nah, itu kan nuansanya beda sekali di album Alter Ego ini. Nah, itu spesialnya apa berarti single kita tulis ini? Kenapa dia agak beda begitu? Sebenarnya karena dia itu diciptakan sama Rizky Toarsen, Rizky Toarsen gitarisnya Remisa. Tapi walaupun diciptakan kan kita yang juga yang dan yang filter yang bisa masuk atau tidak sebenarnya di album ini kan. Satu yang kita angkat itu sebenarnya
Rakes itu begini sudah bentukannya dari kerandoman yang tidak bisa orang itu kita pribadi saja kayak kita ini sebenarnya bagaimana kah harus main yang semaskulin ini, sekeras ini atau semellow ini atau tidak ada sih. Kita memang yang bisa mewakili feel-nya kita memang begini ini oke sih, ini bagus sih. Ini boleh sih. Masuk saja. Tidak ada yang belum bisa lah, tidak bisa ini. Kita ada aja pakem begini. Belum. Apa batasannya Rakes dalam bikin lagu? Tidak ada kayak Sarah palingnya. Atau Sarah sih Sarah saja. Nah, Atau sama sih hyper speed mungkin kita yang begitu. Mungkin kayaknya belum lah. belum. oh itu. menurutku juga kenapa lagunya Rakes rame karena relate. Nah, sebenarnya kita lebih ke situ juga sih. Bukan demi jualannya. Biar sebenarnya ini semua kita rasa juga. Orang lain rasa yang kita rasa dan tidak berbohong di situ kita sih kita rasa kayak boleh nih kita rilis kayak ada pesan-pesan yang tidak perlu berpura-pura kita di situ. Pura-pura. Iya. kayak isinya itu Jujur lah, iya. Iya. Jadi pas kita wakili dengan musiknya kita yang cocoknya dia begini lah. Dan kita mampu bawakan dan kita mampu ekspresikan ya jadinya begitu. Bermain di belakang dulu, bersama gini dulu. Coba main. Berarti kasih pertanyaan. Iya. Kasih harus kita tembak. Iya. Untuk Kais. Ya. Nice. Untuk Kais. Kasih pertanyaan. Sebagai drummer sering kram kaki tidak? Tidak. Saya mau bertanya soal album Alter Ego ke Kais. Sabar, sebelum kesana saya mau bertanya dulu. apa? Sebelum ke album Alter Ego. Oke. Kan relate liriknya lagu Rakes itu kan relate dan anak muda kayak mau sama malam. Ini untuk Kais ini. Iya, Kais. Coba siap-siap dia mau jawab ya. Iya. Iya, untuk Kais. Relate. Maksudnya dari drama itu bagaimana tidak? Itu kan penulisan liriknya itu rame-rame atau bagaimana? Ciptakan lagu itu lebih ke Rizkan sama Fikri sebenarnya. Berdua dari lirik lagu Rakes itu. Saya hanya menambahkan saja dah. Tidak. Berarti Kais lah perannya di penambahan instrumen Sedikit cuma dikasih dengar. Bagaimana? Cuma saya lebih nyaman yang dibuat Dia lebih Rizkan sering sebenarnya. sharing pengalaman sih. Kalau yang kebanyakan yang kasih kata-kata cocok itu kita. Cuma biasanya pengalamannya. Oh, dari pengalaman pribadinya begitu. Oh gitu, berarti Kais ini. Kandaya Kais ini lah. Berarti jadi liriknya terus. Kandaya sudah ini lirik. Bagaimana ini? Salah kalimat Mudin. Itu Pak. Iya, Kais ini Pak komen-komen konjungsi atau Bisa jadi. Nah, sabar. Ini kan 3 orang aktif sekali kan. Terus sekali ada anak baru di sini di Rakes. Oke. Ada anak baru yang tadi Iya. diam-diam. Bagaimana pertama kali ketemu Kais? Perasaannya pertama kali. Kenapa spesifik? Kenapa tidak Rakes? Oh, tidak Rakes. Iya, Rakes. Kalau pertama ketemu sebenarnya kita sudah pada kenal lama ya. Iya. Sudah pada kenal lama, cuman Dia dari kelasku. iya. Oh, Saya SMA. itu ada kelas mereka ini. Oh, berarti bertiga seangkatan? Iya, cuma beda-beda sekolah. Oh, beda-beda sekolah. Oke, terus. Semua Ais. Makasih. Jadi pas pertama gabung Kak Berli tidak awkward begitu? Tidak sih. Tidak ya? Karena tidak tahu juga kenapa tiba-tiba kita itu kan awalnya karena kita mau manggung ya kayak. Sama ada beberapa lagu di album Alter Ego itu yang mau diisi kayak piano. Awalnya kayak begitu, kayak saya co-produce. Iya. Kayak Rizkan kayak bisa isi pianonya. Oh, bisa sini. Nah, ternyata kita kerjanya kayak mengalir begitu saja. Tiba-tiba jadi part of Rakes sudah gitu. Iya, terus Rizkan bilang kayaknya kok cocok Baben dan orang yang personilnya cuma 3. Oh, gitu cara batawarinya. Gitu cara batawarinya. Jadi PDKT ini sudah panjang juga. Sudah panjang. Oh, tipis-tipis. Tawari manggung sama-sama dulu, saya jadi edisional. Oh, edisional dulu. Iya. Oke. Edisional terus kayak gimana? Cocok, Neng. Cocok. Akhirnya masuk. Iya, kalau ketemu saya sebar foto telanjang. Oh, ada enggak? Ada. Oh, ini kapan ini pertama kali akhirnya official di Rakes?
Baru tahun lalu. Oh, baru akhir tahun lalu. Iya. Oh, Belum lama. belum Akhir tahun lama. lalu. Jadi saya join itu berbarengan dengan albumnya. Iya. Album Alter Ego ini. Alter Ego plus Berli. Iya, karena ada Kak Berli. Betul. Iya, panggilannya Berli kan? Iya. Iya. So di briefing Haris tadi jangan panggilan. Keren. Nah, boleh sudah nih Alter Ego ini. Saya mau tanya Alter Ego. Serah. Nah, Alter Ego saya lihat di briefnya tadi, katanya Tidak begitu dong. Tidak begitu. Bridgingnya. Oh, Tidak begitu bridgingnya. sebagai pendengar Rakes yang setia, asik. Gitu berarti bridgingnya. Saya merasa Alter Ego ini kayak sekumpulan single yang menunjukkan kepribadian lainnya Rakes. Nah, itu. Iya kan? Karena Alter Ego. Karena Alter Ego. Nah, pertanyaannya seberapa lain? Seberapa Kenapa? beda? Seberapa beda? Ini berarti apakah statementku itu betul? Album Alter Ego ini adalah sisi lainnya Rakes atau apa? Iya sih. Saya mau tunggu dia malah Filosofisnya bagaimana ini? biar dia yang jawab. Sebenarnya iya betul kayak yang kau bilang tadi. Jadi Alter Ego ini sisi lain dari apa yang pengen kita tampilkan kan. Jadi karena namanya memang juga sisi lain Alter Ego. Jadi tidak ada batasan itu dari dalam pengerjaan karyanya, genrenya, apa semuanya itu tidak ada sama sekali batasan gitu. Makanya ada beberapa lagu juga yang featuring sama beberapa artis Kota Palu juga. Ya. Nanti ada kayak Beach Busy, ada siapa lagi? Naldi, ada Sharon Diko, yang kayak begitu. Jadi sama sekali tidak ada batasan sebenarnya. Apa yang kita dengar tadi terus asik pejantan apa? Lagi apa? Petarung tunggal. Petarung tunggal. Itu salah siapa? Petarung tunggal. Ya, itu tadi kita orang sedenya. Nah, itu tentang apa itu, Kak? Petarung tunggal itu. Soalnya kita orang cuma dengar saja. Iya. Kita orang Kita hafal, tapi belum kita orang kaji. Nanti coba kaji juga. Jadi itu apa ya? Faktanya itu dan Iya. itu lagu crossover band pertama di Palu itu. Crossover. Iya, jadi itu featuring band full memang, bukan Oh. featuring vokalisnya, ini featuring. Iya. Bukan featuring individunya Iya, ya. bukan, ini featuring band. Jadi Rakes X Beach Busy, ada band surf rock di Palu. Iya, itu. Jadi itu tentang petarung tunggal. Maksudnya kayak ini saya versi pribadi begitu. Lebih ke iya, dia versi everybody sama dia sudah kehilangan kepercayaan dari circle-nya lah. Jadi dia Merasa ditinggalkan. karena idealisnya yang terlalu apa dalam berbagai hal, ya begitulah. Jadinya petarung tunggal jadinya dia. Sebenarnya kita tidak bisa juga artikan eksplisit karena liriknya itu lumayan dibantu sama Naldi Cante, dia vokalisnya pekarangan. Dan kalau kamu baca satu-satu, kalau dia bertulis itu memang agak metafora ya. Oh, metaforik sekali dia. Iya. Iya. Kolaborasi dua band berarti, bukan band vokalisnya, dua Bukan, band. dua band. Main sama-sama. Main sama-sama. Sudah pernah kita bawakan di berapa kali? Dua kali sudah. Iya, sudah pernah kita bawakan. Ngomong di direct. Jadi didengar tadi sebelum kita datang. Didengar. Betul tadi kamu dengar. Kalau saya pribadi yang saya dengar itu cuma dua sebenarnya sebelum akhirnya mau ada rencana podcast ini, yaitu BTMM sama implikasi kalau saya. Memang promonya kita kurang sih kayaknya. Kalau saya hafal. Kalau kamu hafal? Iya, semuanya tuh. Semuanya. Yang tidak ada di yang Pulih, sebelum album. pulih. Yang sebelum album dong. Oh, yang sebelum album. Sebelum album. Kayak Apa? Sebut satu coba. Siap-siap. saya tahu, makanya saya tanya. Kita tulis. Oke. Kita tulis. Ya oke. BTMM, BTMM. Puasa Malam. Terus apa yang Terus lagu sih. bahasa Inggris yang grammarnya kakak tuh terlalu bagus itu? Di roasting depan band. Iya tuh kan Iya. kan narasumber lain. Saya tidak dengar jujur saya dengar. Yang Fidel. Yang justru memang saya ini karena dengarnya lagu-lagu yang kayak agak-agak mellow itu Pulih saya suka. Nah, Pulih itu ada ini saya catat. Ada pertanyaan agak beratku ini. Saya Iya, catat soal Pulih. Iya, Nah, soal terserah Pulih. siapa yang jawab ya.
Terserah siapa yang jawab. Pulih. Ada penggalan lirik di lagu Pulih. Penggalannya begini. Tenggelam dalam sesalku yang membelenggu, namun tetap bersembunyi membohongi diri. Berharap akan datang waktu aku pulih. Nah, ini yang ditulis. Siapa yang tulis liriknya ini? Ini sama-sama Fikir sih yang tulis. Oke. Udah mengaku saja. Iya, udah mengaku saja. Itu. Apakah ini dari keresahan pribadi? Kebanyakan sebenarnya dari film yang kita nonton. Kita Oke. coba, kayaknya bagus dibuatkan lagu ya. Film apa ya? Dari film. Oh, anak-anak film juga. Tidak, sebenarnya juga. sebenarnya dari cerita yang kita alami sama teman-teman alami sih. Di bagian itu tadi kayaknya memang orang, di bagian lirik yang kau baca tadi Iya. kayaknya orang yang memang yang kayak dia mau move on tapi belum bisa, tapi dia tahu dia pasti akan move on di Iya. suatu saat, cuma sabar begitu ya. Mungkin dia cuma bisa berharap akan datang waktu untuk pulih. Ya, gitu kan? cuma begitulah. Jadi dia bersembunyi saya dulu. Pura-pura atau biasa itu anak-anak kalau lagi galau, kau galau ya? Wah, tidak. Oh, tidak, biasa aja. Padahal galau. Yang begitu dah. Jadi tapi iya, toh. tunggu waktunya saja berapa bulan baru Iya. bilang. Proses itu mau bikin notes. Apa notes biasanya tidak? Apa notes biasanya? Apa notes biasanya? Baru ditanya di grup kok kenapa tidak bang? Jadi sebenarnya ada pengalaman dari salah satu personil kita juga. Oh. Dari personilnya Rakes, siapa yang paling mellow? Melo ini yang bagaimana ya? Yang tiba-tiba Yang kayak datang pas mau kumpul kayak yang baper sekali dia, Iya, ada baper sekali, sedih. saya habis di cuek temanku tadi lah gitu, atau kayak Kayak Isa gitu. di cewekku lah begitu, yang kayak banyak lah ininya apa konsultasi emosionalnya di Iya, yang Rakes paling ini. emosional. Siapa ya? Dilan paling. Dilan paling. Kaberli berarti. Bil. Oke. paling paling emosional. Paling emosional. Apakah Kaberli merasa itu valid? Validnya mungkin lebih kepada di antara kita semua ini yang lebih ekspresif saya kayaknya. Itu lebih ekspresif dia. Bagaimana rasanya menjadi yang Ekspresif satu-satunya di ekspresif tengah di tiga orang cowok-cowok maskulin yang rapuh ini? Sekali juga karena dorong ini kan tidak tahu kapan dorong marah. Jadi kan tentu saja gitu. Oke. Itu dan jadi kayak oh iya berarti saya harus Oh, pencair suasana Kaberli berarti. Most of the time iya. Most of the time. Iya. Oh iya. Yang paling susah untuk dicairkan dari tiga kakak-kakak ini. Sebenarnya tidak ada yang susah sih. Cuman Oke. kalau lagi kenapa-kenapa ada yang susah. Oh. Siapa? Lirik lagu yang pesan diurungkan dari tiga laki-laki maskulin ini. Perihal keraguan. Yang tulis juga ya. Siapa yang jumpa Ansen ini? Siapa yang Ansen nih? Farid yang bikin kemarin, Farid. Dilempar. Ternyata di notice itu ya, kita terharu kalau kamu notice itu pesan yang kita tulis. Iya. Kita notice itu. Kayaknya pendengar lain juga notice. Masa? Ya meskipun untuk keperluan podcast kita terharu sih itu. Iya. Ketahuan. Tapi tidak, yang lain kayaknya notice itu. Iya. Pesan diurungkan yang lirik-lirik lagu di kita tulis. Iya. Penguasa malam. Karena sekarang kayaknya trennya musik tak gabung begitu instrumen dengan lirikalnya. Liriknya. Iya, kayak orang bukan cuman dan banyak sekali band-band yang dua-duanya ada, yang kayak instrumennya kental sekali, tapi liriknya juga unik sekali, jujur sekali begitu. Dan menurutku Rakes salah satunya. Berarti Benci Tak Mau Mengalah itu kisah cintanya Rakes. Salah satu dari personel Rakes. Tidak, itu kisah perjalanan spiritual sebenarnya. Oh, tentang kisah cinta. Bukan. Menarik ini. Menarik. Coba bagaimana? Kenapa? Yang paling Sembarang. Soalnya biasanya disalahpahami. Disalahpahami. Disalahpahami sebagai kisah cinta. Padahal Perjalanan spiritual. iya. Langit dan bumi, langit. Sebenarnya lebih ke lupa di brief ke Aris tadi, jangan bawa kisah percintaan di sini. Siapa yang habis trauma di sini? Bahaya bawa kisah percintaan masa lalu ke sini. Bahaya.
Intinya begitulah. So kelihatan Mas anunya rapuhnya. So kelihatan rapuhnya. Intinya begitulah yang kamu rasakan ya. Sepertinya begitu kisahnya memang. Tidak kesana kemari. Kan tidak ada yang dibuild untuk mengutarakan semua. Iya. Makanya lewatnya lagu. Iya. Makanya lewatnya lagu. Ini saya nyanyikan, kau interpretasikan sendiri Jo. Oh, begitu. Gitu dia berarti ya. Iya. Itu berarti terserah fans Rakes atau pendengar. Lebih ke jualan sih, bayar laku. Mau dibilang kan? Terlalu musisi. Tapi kakak-kakak ini berarti main band dari SMA atau orang dari kecil? Siapa tahu? Saya baru nanti di Rakes saya baru main band. Dia pemain basket. Basket. Iya. Saya Berarti kalau tidak ada? tidak bakalan ngeband saya. Bukan. Saya dari Tidak SMA. ada. Siapa? Dilan dari SMP malah. Oh, Saya dari SMA. SMA. Guys, Sama saya. SMA juga. Oh, berarti newcomer. Mhm. Oh, tapi sudah jadi yang berkontribusi di penulisan lagu. Ya. Anak bawang sebenarnya. Banyak revisi juga sebenarnya, cuma tulis-tulis aja nanti. Jelek lah. Awalnya dikasih begitu toh. Belajar gitu. Dia melalui proses yang lumayan diakselerasi juga. Jadi kita langsung dia bisa harus Luber dia. kau harus bisa. Di Diksar. 2 bulan setelah ngeband kita langsung main di Makassar ya. Iya, Iya, dia dapat panggung yang besar, jadi dia belum pernah main di panggung. Mana waktu pesta pora Kak Isun cerita lu? Oh iya, waktu itu coba waktu di Makassar. Pesta pora. Ada kita makan itu. Makan apa? Bagaimana perasaannya Rakes pas ke pesta pora? 3 bulan ngeband langsung main di panggung besar. Pikir muntah habis isi perutnya. Serius. Serius, pas Muntah. dengar semua gitu. Dari kan harus perjalanan kan dari tidak. Kita sumber malam. Kau Kau bicara dulu, Tapi bro. itu kebiasaan Dia untuk muntah di oek itu sebenarnya kebiasaanku sama Fikri ya. Iya. Kita setiap mau manggung pasti oek dulu. Iya, Iya, kalau muntah. yang itu memang habis makan kan. Habis itu tiger back juga sedikit. Dengar soundnya seringan. Jeng. Apa ini? Dia dengar Dia muntah. Ya gitu. Jadi kita mau Muntah. cek sound pas seringnya cek sound dia muntah. Oh, ada juga. Bawang panggung. Iya, memang, tapi Iya. kebanyakan muntah sih lebih biar enak. Kalau Saya kalau tidak oek pasti ada yang salah di panggung. dia tiap main. Itu ritualnya berarti? Iya. Ritual sebelum naik panggung. Oek-oek. Oek. Makanya ruangan di belakang panggungnya itu selalu mintanya yang dekat WC kan. Sekalian. Saya penasaran ridersnya Rakes apa? Nah, Ada yang nyeleneh tidak? Kacang Kelas lima kedelai ya? goreng satu. Apa? Kacang kedelai goreng. Ya ada, tulis aja. Nggak ada kita rada begitu. Kita anti yang begitu. Asik. 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 Pak Ini. musisi yang riders. tapi kan perlu riders. Perlu. Cuma perlu. maksudnya yang Standar-standar aneh-aneh ya. begitu yang menyusahkan. Apalagi kita masih di sini, jauh sudah lah kita saling kenal sama penyelenggara. Tidak usah direpotkan sekali dengan rider. kamu harus ada mesin urut misalnya atau mesin kursi pijat itu Bisa apa disimpan, itu tolak mah angin. Tolak angin. Nah, berarti kalau Rakes apa? Itu air putih. Tolak angin ya dan konsumsi kayak snack-snack Iya, atau biasa apa. saja. Gitu-gitu saja. Cuma ini begitu saja. Itu saja. Itu aja sih. Iya, standar begitu saya. Standar. Standar saja. Jangan berlebihan ya. Siapa tahu Kai sebenarnya ada keinginan sebenarnya mau tambah riders ini cuman takut sampai Tapi kedorong. Iya. 3 ini. Apa? Tidak. Ada. Apa kemarin? Kau bilang? Tidak harus saya bilang. Saya mengikuti teman-teman yang lain saja. Oke. Aman sama. Aman berarti ya. Nah, Berarti kita ke alter ego ulang. Iya, Kalau alter ego, jangan ke situ. alter ego ini ada berapa Ada berapa lagu isinya? Ada berapa karya yang baru di alter ego ini dari sebelum lagu-lagunya Rakes yang sebelumnya? Ada. Isinya ada 13, cuman 13 dua lagunya itu sudah dirilis. Sudah dirilis dulu. Jadi totalnya ada 11 lagu baru. Ada 11 lagu baru. 13 lagu berarti di album. 13 lagu. Berarti ini album alter Album. ego. Album. kenapa akhirnya di alter ego baru berkolaborasi sama musisi-musisi lain? Kita sebenarnya seiring berjalannya prosesnya kita bermusik di sini sih, kenal sama Diku, sama Seren, sama Naldi. Oh ternyata
di lagu-lagunya kita ini kayaknya orang cocok begitu. Sebenarnya faktanya sendiri kalau alter ego ini utangnya kita sebenarnya kita orang awalnya lagu-lagu ini di luar sebenarnya ada sebelum adanya BTMM Penguasa Malam, malah sampai kapan itu lagu yang itu lagu pertamanya Rakes yang ada video klip yang kita cerita awal tadi itu ada di album Alter Ego ini, tapi kita belum sempat rilis. Makanya dirilis nanti ini. Iya, jadi ada utang sendiri sama kita kayak ini lagu ini sudah ada semua. Sayang saja kita harus rilis lah dalam bentuk album, walaupun era yang zaman sekarang itu kemarin banyak sekali perdebatannya teman-teman itu kayak single Jo, rugi deh, terlalu banyak juga ini lagu dan mau dilepas satu kali 11 dan lain-lain pertimbangannya. Tapi karena kita punya tidak, kita harus rilis, nanti kita buat lagi sesuatu loh kalau memang kita kebutuhan harus rilis sesuatu, karena ya sudah lama sekali ini lagu sebenarnya mengendap di komputerku begitu. Biar tidak malas juga bikin karya baru, Bro. Iya, bisa juga begitu. Daripada dari lagu-lagu yang inovatif. Dan lebih inovatif. Lagian kalau misalkan dari sisi kolaboratifnya, ini with all due respect ya sama musisi-musisi teman-teman yang lain yang idealis, tanpa mendiskreditkan mereka. Tapi kalau misalkan kita mau survive di industri, kita harus kolaboratif nih. Tidak bisa. Nah, itu adalah salah satu cara untuk kita bisa survive. Untuk bisa untuk bisa tetap ada di industri. Ya. Karena kolaboratif itu kebiasaan yang lebih sering dilakukan lebih dari yang kita duga. Sangat banyak proyek kolaboratif yang kita pikir itu cuma itu gitu. Ternyata impactnya besar sekali. Impactnya besar. Iya, kayak kalau mau yang raksasa industri sekali kayak Justin Bieber yang Love Yourself itu kan dibikin sama Ed Sheeran. Iya, jadi harus begitu memang. Harus ada kebiasaan kolaboratif itu. Bukan cuma teman-teman musisi sih, teman-teman mungkin brand baju. Iya kan harus ada kolaboratifnya. Mau itu tertulis dan tidak tertulis. Karena ide-ide baru itu menurutnya kita semua ini ada karena kita rembukan gitu. Oke. Ide baru itu lahir dari kita yang diskusi. Iya, yang beda-beda pikirannya ini. Iya, kita bukan tipikal musisi yang lagi duduk-duduk. Iya. Nah, kita itu lebih kepada ayo bagaimana ini? Yang habis kan ada sih kadang-kadang dia punya begitu. Iya, betul. Cuman dia tetap kayak saya kemarin habis dapat ini. Menurutnya kalian bagaimana? Atau saya habis dapat hook, menurutnya kalian bagaimana? Itu tuh bahkan kita jatuhnya sesama member itu jatuhnya kolaboratif. Oke. Karena memang harus begitu. Iya. Dan akhirnya dicoba dengan musisi lain akhirnya. Akhirnya kolaborasi. Akhirnya kan bisa lahir itu petarung tunggal. Yang unik-unik. Betul. Yang unik-unik itu menurut kita itu cuma bisa dicapai dengan kolaboratif. Karena ada beberapa identitas kan yang digabung di dalam. Nah, itu melahirkan sesuatu yang unik, guys. Terus, guys. Iya. Oh, begitu. Selain sisi lain berarti alter ego ini kolaboratif juga. Iya. Berarti alter ego ini many things untuk Rakes. Kayak sebuah pribadi yang lain, sebuah produk kolaborasi dan utang tadi itu menurutku keren sih, kayak jadi kayak spesial pendengar gitu itu di spesial. Tapi menurutku itu bukan gimmick memang Kak. Kayak di industri musik yang sekarang orang itu butuh cerita di balik produk musik untuk mendengarkan musik itu biasanya. Menurutku tidak di teman Rakes kan? Tidak sih. Tadi saya malah mau tanya, bagaimana kamu bisa dengar lagunya kita ya, dari siapa begitu? Penasaran juga kita dan biasanya kita itu tahu-tahu. Kita itu kebanyakan bukan anak-anak nongkrong yang kita ini. Iya. Circle kita cuma di situ-situ, di sana sini lah, tidak. Iya, tiba-tiba kenapa banyak sekali listener di Spotify ini? Banyak yang tag di IG kayak begitu. Kita orang juga biasanya penasaran itu. Kenapa ya? Saya mau tanya ke tiap-tiap orang. Ekspektasi bukan ekspektasi. Output dari lagunya Rakes itu harapannya apa? Kayak selain cuma didengarkan dari tiap-tiap orang mungkin. Kayak kakak mau lagunya Rakes ini dipakai apa begitu? Dipakai Velocity teh. Apa ekspektasi output dari habis Bakes keluar lagu? Mau apa outputnya gitu?
Atau lagu atau album. Jadi masing-masing ini. Masing-masing. Oh, jadi Ais disimpan klimaks dia. Boleh. Ya. Dia paling besar ya. Dari Ariskan dulu berarti. Kalau saya yang paling menyenangkan buat saya itu ketika saya sudah rilis lagu, berapa lama setelah itu saya bawakan live orang menyanyi, itu saya. Menyanyi sama-sama. Iya, belakang. pas saya bawa sama-sama itu, lain rasanya. Biar Iya, iya. kayak kok kasih saya uang, tapi mau saya tetap. Kalau dibandingkan dengan itu ya, saya Iya. mending menyanyi sama-sama orang yang saya tidak kenal ini, tapi nyanyikan laguku gitu. Kalau saya itu. Gila. Sama lagi. Oh, iya lagi. Sama sudah. Tidak itu. bro, tapi memang mewakili saja. saya kan baru ini Baben, ibaratnya dibandingkan kamu-kamu yang lain kan baru. Jadi Tidak ada perasaan pas lagumu dinyanyikan orang itu, terus orang nyanyi sama-sama. Enak sekali ternyata bro. Menyanyi sama-sama. Sama-sama. Kaberli. Aja. Tebol 3 kali sama. Sama. Jadi di album Alter Ego ini, jadi kan Alter Ego ini sudah berjalan terus saya gabung. Iya. Tapi mengetahui berangkat dari fakta itu, saya tahu betapa ada blood, sweat and tears yang ditaruh di dalam Alter Ego ini. 1 tahun pengerjaannya. Kakak-kakak ini berjuang sangat keras dengan semua priority-prioritinya mereka. Harapanku, saya cuma mau pendengar-pendengar ini sadar kalau ternyata alter egonya kita itu sebenarnya jauh lebih dekat dari yang kita bayangkan. Gagal Ya. sekali. Contohnya begini, contohnya itu ketika kita pulang ini sudah sudah selesai beraktivitas, kita di kamar, cuman kita yang bisa lihat itu, kita mau apa, Iya. cuman kita yang tahu itu juga alter ego loh. Yang tidak kita kasih tunjuk ke orang lain. Iya, Iya. kita tidak kasih tunjuk itu ke orang lain, begitu. Jadi harapanku bukan cuman sekedar relate ya, banyak hal yang ditumpahkan ke dalam lagu itu. Jadi kayak teman-teman mau merelatekan diri yang lagi bagaimana itu bisa. Mau lagi senang, mau lagi sedih, mau lagi berduka, even ada. Mau lagi merasa lagi ada di villain era, itu bisa juga. Di alter ego itu ada. Jadi silakan teman-teman cari dan explore apa yang ada di dalam alter ego. Keren. Cocok nggak Kapten? Cocok. Tidak, ini dari tadi kau serius doang ketawa-ketawa. Tidak, saya pikirkan Ais. Itu bagus sekali apa. Ais ini pas ini. Jangan saya gongnya paling terakhir. Coba Ais, Alter ego. Ya, Kak Ais. Guys, Kau saya sebenarnya sama dengan jawabannya Rizkan. Tidak. Kita bawa karyanya kita sendiri. Terus yang menonton itu menyanyi sama-sama dengan kita. Karena saya sebelumnya kan tidak ada di fase yang musik indie begini, yang bawa karya sendiri. Hanya bawa karyanya. Namanya kita reguler ke kafe apa. Jadi saya selama gabung dengan Rakesh itu ya senang juga begini ya, orang Pakai paling lagu sendiri. Karena biasanya orang-orang menyanyi tapi lagunya orang ini. gitu. Beda saya efeknya. Aman. sebelum ke closing saya ke Berle dulu. Tadi kan gabung di tengah-tengahnya alter ego ini kan. Seserius apakah Rizkan, Kak Fikri dan Kak Ais ini bagarap alter ego itu menurut Kak Berle? Kan tadi ada Bob. Iya. Ada itu. Sebenarnya orang seserius apa sih bagarapin setahun? Seberapa banyak blood, sweat and tears-nya itu? Banyak sekali. Seserius apa? Serius dorang berkarya berarti pengkaryaannya yang I mean di tengah-tengah prioritasnya dorang itu masih jadi ini album. Berarti serius kan ini barang. Iya. Kayak Aris kan yang dia baru-baru berkeluarga. Fikri yang memprioritaskan pekerjaannya. Tapi jadi loh ini album. Kak Ais? Kak Ais. Oh iya. Dia Ada. Dia punya masalah. dia dengan anunya, dengan notes-nya. Nah, Kurangi lah. oh iya. Iya, tapi jadi gitu. Jadi. Dan bukti keseriusannya itu adalah lagunya itu dirilis apa ya? Lagunya itu dirilis secara kita apa ya? Bagaimana kayak iya ini sudah, begini sudah. Maksudnya kita tahu kapan harus keluar lagunya. Momennya. Iya. Karena ada kan yang sudah keluar dulu. Iya, ada yang gitu. Iya. Iya. Ini tidak, ini memang betul-betul kita tentukan tanggal sampai bikin launching.
itu untuk menunjukkan kalau kakak ini serius kesian Dor. Serius. Sekali. Kamu korar matain ingat perjuangan itu. Iya. Kayaknya lebih serius ini launching album ini dapat pembentukan Rakes. Iya. Lebih serius Kayaknya lebih serius sih. Serius karena Dor kayak sudah bisa kembali mulai. Terlanjur. Keren. Berarti dengar dia guys. Dengar. Nah, ini yang saya suka, Kak. Jadi sering sekali kita itu kayak anak-anak muda atau pendengar-pendengar musik itu biasanya mau dengar lagu karena apa cerita di balik lagunya ini. Biasanya begitu. Iya, banyak yang gitu kayak misalnya, dan ini terjadi di kehidupan sehari-hari juga, kayak misalnya kayak saya mau dengar ini lagu karena itu cewek yang saya suka dengerin lagu. Misalnya itu cerita di balik itu lagu. Padahal belum didengar lagunya. Nah, bisa jadi ada pendengar-pendengarnya Rakes yang baru mau mendengarkan Alter Ego itu jadi mau dengar karena tahu kalau Alter Ego ini dibikin susah payah, atau kayak ternyata ini utang dari Rakes itu sendiri yang dari awal sudah keren, saya suka sekali bahas yang serius. Itu agak berat. Iya, poinnya adalah proses yang kita setengah mati jelaskan, dan itu panjang, apa sudah kalau mezi berliuk-liuk. Nah, tapi saya dengar katanya mau ditur kan ini bareng ini ya? Mau jadi tur. Kan iya. Iya. Coba Berapa kota, berapa provinsi? Sebenarnya ini yang tahu. kata-kata anu itu. Ini baru kita bilang di sini. Pura-pura tahu. Jadi Rakes itu akan bawa Alter Ego Tour itu di berapa kota di luar Sulawesi lah. Beberapa kota di luar Sulawesi. Iya. Cuma mungkin kita belum bisa pastikan bilang di mana, cuma di luar Sulawesi. Di tahun ini di mana ya? Target berapa? Target berapa kota? Di luar pulau. Di atas 5 kota. Di atas 5 kota. Ini lumayan serius sih. Kalau kita selalu memang lumayan serius kalau buat apa-apa ya. Kalau dibanding anu kita yang lain kita yang dulu. Oh, bukan dengan band-band lain. Dibanding kita yang dulu. Sampai bisa kolaborasi. Ini itu disapukan host. Thank you. Jadi itulah di atas 5 kota kayaknya. Di atas 5 kota. Di luar Pulau Sulawesi. Di luar Pulau Sulawesi. Keren. Semoga pas tayang ini sudah fix kita punya kota. Jadi Amin. kita tidak beranu lagi, tidak. Amin. Iya. Apa sih Neta Vovo? Tidak itu. Ada meaning of Neta Vovo. Saya tahu itu benar ya. Kita lupa serius kita bisa gimmick di sini kan. Kayak misalnya mukaku jadi album Rakes, bisa. Boleh. Orang senang dia kasih dia tidak ada gimmick-gimmick. Dia editornya gitu orang. Yang mau tahu Rakes ini ada Instagram Rakes. Lepas Instagramnya Rakes ketengah sini. Satu. Atau apapun. Atau Rakes ada merch-nya. Habis lah. Habis. Siapa tahu rencana mau restock. Ada. Lagi ada mau katalog baru, cuma kayaknya habis lebaran sampainya, tidak keburu ini lebaran. Ini deh. Set ya. Yang penting set saja dulu. Nanti urusannya Aris diminta Arhan kayak mana file anu ya gambarnya. Urusannya Aris itu. Yang terakhir mungkin. Terakhir saya cuma mau tanya pertanyaan yang jawabannya bisa variatif ini. Ke tiap-tiap orang. Kalau begitu kayak pertanyaanku dulu. Apa pertanyaanmu, Kak? Pertanyaanku kan Rakes kan serius tadi tuh, berkarya, keluar album. Sudah menjanjikan itu ke industri musik di Palu. Maksudnya saking sampai Rakes serius itu. Atau karena sudah kita serius aja karena memang sudah jadi industri. Tidak. Ini kritik jangan musik. saya Kritik, iya. Kita berkarya di Palu itu karena kita sangat mengapresiasi pendengar-pendengar yang ada di Palu. Kita tidak terlalu mementingkan perkara industri yang di Palu, apakah itu hidup atau tidak. Jawabannya adalah jawaban yang dari tadi ini dari Rakes ya. Dari Rakes. Iya, jawabannya adalah kita mau tur di luar. Itu jawabannya sudah. Itu jawabannya sudah. Iya toh? Interpretasikan sendiri lah itu. Kita mau tur. Karena
isu tongkrongan. Gosip-gosip kayak gitu. Banyak yang bilang rugi Rakes kalau tidak keluar. Tapi banyak yang bantu Rakes, banyak sekali yang sekali. bantu Rakes. Banyak sekali. Sampai ada campaign semua sayang Rakes. Oke, hashtag. Semua sayang Rakes. Banyak sekali yang bantu Rakes. Tapi kalau berbicara masalah industri, kita itu di daerah tidak bakal bisa kasih kalah yang di ibu kota. Tidak bisa. Jadi berangkat dari fakta itu, kita mau coba keluar. Iya. Oke, betul. Hashtag semua sayang Semua sayang Rakes. Berarti hashtag baru. Rakes level up. Rakes level up, hashtag baru. Hashtag baru. Iya, oke. Karena sebagai pendengarnya Rakes, support itu harusnya sih. Ya. Rakes Jadi keluar. kita itu Bukannya- merilis, berkarya, manggung, itu sebenarnya lebih ke hubungannya kita dengan pendengar. Itu sebenarnya lebih ke situ sebenarnya. Bukan karena kita kayak kita harus manggung terus ini supaya kita masih dianggap ada di industri. Enggak sih. Enggak begitu sih. Jadi Supaya hubungan dengan pendengar tetap Iya. terjaga. Kita Dan bisa kasih lebar sayap keluar lagi. iya. Betul. Karena bola musik luas tuh industri, Iya. bukan cuma Palu pendengar. Iya, betul. Bisa di luar. Iya. Bisa di luar Sulawesi, Pak. Betul. Mantap. Nah, kalau ada nama pendengarnya kan enak, Kak. Dari tadi kita Iya. sudah bisa membilang Jurnalis. namanya ini, bukan cuma pendengar terus. Nah, Siapa tahu kan sudah Siapa semakin tahu. se-Indonesia tuh. sudah butuh Nanti nanti sampai itu. se-Indonesia butuh nama fans. Nanti Butuh pas nama selesai fans. Indonesia juga. Oh, iya. Kau sekretaris, saya sekretaris. Kau Tim ketua. kreatif saya. Tidak ketua fans band. Oh, fanbase. Kita bikin Fanbase. nanti ya. Rakes Licious. Sebentar. Bikin kue kita. Oke. Pertanyaan terakhirku. Puding itu. Puding. Cut itu. Nama orang gitu. Bahaya. Pertanyaan terakhirku di tiap-tiap kakak-kakek nih, tiap personel Rakes, sebutkan satu lagu di Alter Ego yang komius sekali. Yang saya sekali nih lagu ini. Nah, Ais. disertai alasan. Nah, dimulai dari Kais. Kalau saya sampai kapan sih? Sampai kapan? Kenapa itu, Kak? Itu kita menceritakan kayak keluh kesahnya kita ke bagaimana? Tidak bisa dibilang pemerintah. Sebuah bentuk apa ya, ekspresi perlawanan sipil gitu. Tidak. Keresahannya kita Tentang status quo. Iya. Keresahan status saja. Keresahan tentang status quo. yang lebih mana? Oke lah boleh. Sudah. Itu Apa berarti tadi kan judulnya? Apa tadi judulnya? Sampai kapan? sampai kapan iya. Sampai kapan kita mau, kan liriknya itu ada salah satu juga liriknya sampai kapan itu kayak resahmu terbelenggu. Nah, gitu kan. Gue fungsi. Tidak ada. Belum ada istilah itu dulu. Aman. Ya, KBR. Anaknya saja. Saya itu dua bisa enggak? Boleh doa. Nah, saya itu tadinya terbang ke angkasa. Bermimpi ya. Iya. Itu kayak tidak ada limitnya. Hmm. Iya, itu kan menandakan kalau semua orang itu bisa punya harapan setinggi mungkin. Nah, saya suka itu. Lagu itu, di samping lagunya juga bagus. Nah, Yang kedua? Nah, terus dia tumbuh pelan-pelan itu, dan yang tadinya kita biasa saja, terus lama-lama kayak gak ada. Dengan itu lagu. Iya, attention. Oh, Iya. attention. Di Spotify kayaknya paling bawah itu. Iya. Saya lihatnya, iya. Kenapa di samping Sebelum pernah itu, dengar. kenapa dia ditaruh paling bawah? Karena itu untuk menandakan Rakes ini memasuki era baru sudah. Oh, attention ini kayak bapak panggil orang gitu kayak attention. Makanya dia taruh. Oh. Oke. Makanya kalau ada lihat teaser-teasernya Rakes ada kayak solo-solo piano itu. Nah, iya. Itu sudah dia. Iya, itu Attention. menandakan. Iya, ada era barunya sudah. ada era barunya yang Asik. akan datang gitu dan Nah, habis ini banyak yang dengar attention ini. Iya. Ya, Kak Fikri. Kalau saya itu sih masih sama yang kayak kemarin. Puli dia. kemarin Bukan, Jingga. Awalnya Puli. Cuman pas dengar review pertama setelah selesai di mixing, di mastering, kayak ada soulnya itu lah ini lagu. Jingga ini. Ada jiwanya. Ada jiwanya, jadi kayak kuat aja. Saya suka. Saja. Relate dengan Kak Fikri berarti. Relate dengan saya. Oke. Jingga. Dari Iya. New Divine saya. New Divine track New 1. Divine. Kenapa?
Kalau tanya kenapa apa ya? Itu kalau saya karena saya membuat itu lebih ke ini kayaknya saya punya apa? Sisi yang harusnya tidak bisa saya ekspresikan di band-band lain tuh. Selama saya ngeband lain cuma sama orang-orang ini. Jadi iya, jadi ada warna sendiri di New Divine itu yang ada Rakes punya bagian yang begini di New Divine itu. Mungkin kalau kamu dengar kamu bisa mengerti kayak ini aneh Rakes ini. Karakternya Rakes dia ada di New Divine salah satunya. Oke. Dan Kita dua juga. Iya. Siapkan juga. Kau dulu. Kau dulu. Album. Terserah lagu. Oh, boleh, harus dari album. Harus dari album Alter Ego. Bisa BTMM berarti. Pulih saya. Susah dengar. Itu punya Kak Fikri tadi. Di Jingga. Saya pulih. Alasan kenapa? Kenapa pulih? Alasanku relate sama cewek Taurus kedok yang bapaknya pejabat yang susah sekali didapat. Iya. Jadi itu spesifik sekali. Itulah. Jadi itu masih sulit pulih dari itu. Ya. Okay. Pulih kenapa pulih? Luka dari anak pejabat. Iya. Kata-kata hari ini soal luka. Ada. Yang nenek. Apa? Yang nenek sok kasih mandi kebal. Nenek sok kasih mandi kebal. Kong dia bagi di hati. Kita pancing saja. Ya. Saya itu kita tulis. Iya. Kita tulis. Karena saya tidak tahu Kak, kalau interpretasiku kita tulis ini kayak HTS-an begitu lagunya. Iya, memang itu. Kayak memang itu kan kayak tidak tahu mau kemana ujungnya nih. Kasihan itu cewek siapa sih? Sayang guys begitu kan? Iya kita tulis. Kok berat kok urung-urung? Iya, saya pokoknya kayak posisiku sekarang itu kayak kita tulis sekali menurutku. Kayak tahu mau kemana ini? Yang penting kita tulis aja dulu. Sama kalau so ditulis kayak diurung. Gitu saya itu sekali Astaga. kita tulis sekali saya. Itulah dia sesi bersama Rakes. Thank you kakak-kakak. Jangan lupa dengarkan album terbarunya Rakes di platform online. Semuanya. Dan jangan lupa kita nantikan dan kita support sama-sama tour albumnya Rakes yang akan datang. Di sini ada Spotify-nya Rakes ada. Bisa. Di sini juga nanti ada personil lamanya Rakes, Kak Farid. Bisa begitu supaya dia merasa juga toh. Iya. Jadi Instagram Rakes. Ya, oke. Terima kasih. Foto. Sudah. Terima kasih.